Nomor 3, Lucita Luna terdaftar dalam DPT. Saat pemungutan suara dia hanya membawa fotokopi KTP atau foto KTP. Bolehkan. Nomor 4, jika terjadi kesalahan dalam penulisan C hasil di mana seharusnya tertulis angka 7 namun ditulis angka 11, bagaimana perlakuannya? Dipeng. Oke, benar. Jadi kalau masih dalam penulisan C plano hasil itu masih boleh di tip X dan diganti. Tetapi kalau diperbaikinya di C salinan itu tidak boleh di tip X, Bapak Ibu. Jadi dicoret secara horizontal sebanyak 2 garis, kemudian diparaf oleh ketua KPPS. Clear? Nomor 5, terdapat surat-suara yang tidak seharusnya berada dalam kotak suara yang dibuka oleh ketua KPPS. Pripun tindakannya, Bapak? Disampaikan ke saksi sama pengawas. Koordinasi sama saksi pengawas itu dikembalikan ke tempat yang sesuai. Jika ketahuannya sebelum dihitung masih dituang sudah kelihatan ketahuan, itu boleh dimasukkan ke kotaknya. Tapi kalau kasusnya penghitungan presiden ternyata yang dihitung itu kurang, atau wah ini berarti kartunya ada yang masuk di kotak lain, itu berarti satu kotak harus diselesaikan dulu, ditulis di C plano, kemudian dilanjutkan dulu, tidak boleh suka ini disisi nasi betul sakit ya, harus diselesaikan dulu sampai ditandatangani, kemudian nanti nanti dulu coret sini perang dicoret Pak titik apa nanti harusnya coret horizontal para tapi semuanya nanti kurang atau ditemukannya waktu di kotak kedua, misalnya sudah selesai penghitung presiden, di kotak kedua baru ditemukan suara-suara presiden. Kotak yang pertama tadi itu harus selesai dulu, meskipun diketahui kurang, harus diselesaikan dulu sampai tanda tangan. Nanti kalau sudah ketemu itu bisa dirubah dengan penulisan di C kejadian hasil, kejadian khusus. Sampai sini clear? Kemudian Yeni adalah warga DPT Tawangmangu dengan domisili KTPL di Tawangmangu. Namun ketika hari H dia mendatangi TPS Blok Suruh memaksa meminta untuk mencoblos di sini. Tidak bisa karena KTP-nya masih di Tawangmangu. Ini kasusnya dia tidak mendaftar di DPT BW. Jadi memang ngotot mau nyoblos di Blok Suruh karena saya lagi di sini, Mbak. Kemudian KPPS menemukan sampel surat suara yang diterima dari PPS namun tidak tersegel. Sama seperti kasus nomor 8, menerima surat suara dan juga kotak suara yang tidak tersegel. Itu difoto, kemudian ditulis di kejadian hasil dan harus diketahui oleh PTPS. Ini saya terimanya sudah tidak tersegel. Tetap dihitung nanti, tapi ada keterangannya di kejadian khusus. Ditulis di kejadian khusus. Iya benar. Saat perhitungan di awal itu kan pasti kelihatan ini tidak tersegel atau bagaimana. Atau kalau misalnya diterimanya waktu tanggal 13 malam sudah diketahui tidak tersegel, itu dengan foto, buru-buru foto Kemudian 9. Seorang saksi menyerahkan surat mandat saat perhitungan suara berlangsung. Apakah surat mandat tersebut dapat diterima? Apa yang harus dilakukan KPPS? Cek. Saksinya datang itu tapi sudah waktunya perhitungan. Itu gimana? Boleh. Tetap diterima dan masih kalau ada surat mandatnya tetap diberikan salinan hasil nantinya. Berapa banyak KPPS mencetak C salinan hasil? Dicetak sebanyak saksi yang ada di Kabupaten Malang yaitu 18 partai politik dan juga ditambah PTPS.
18 ditambah TPS ditambah 18 saksi pengawas KPPS, TPS, TPK, kemudian ada 2 TPS KPU yang asli. Jadi nanti yang di dalam kotak suara itu yang masuk di situ adalah salinan untuk KPU dan yang asli untuk salinan untuk PPK dan yang asli untuk KPU itu di dalam kotak suara. Kemudian saat pembagian C hasil ternyata saksinya ada yang tidak hadir. C hasil tersebut diberikan kepada BPS karena saksi akan memberikannya mintanya kepada BPS. Oke. Sebanyak itu 8. Kemudian Zemalik adalah orang yang sudah terdaftar di DPT. Kemudian pengurus pindah memilih dan sudah terbit formulir A pindah memilih di suatu Apa ini yang daerah. asli PPS? Namun pada hari pemungutan suara ia kembali ke rumah sesuai alamat KTPL dan DPT-nya. Bagaimana perlakuan terhadap Zemalik? Apakah tercatat sebagai DPK atau DPT? Karena dia sudah tercatat DPT, kemudian ngurus DPTB, ternyata dia nggak jadi di tempat DPTB-nya, kembali ke tempat DPT-nya, maka dia tetap tercatat sebagai DPT. Apakah semua penyandang disabilitas boleh meminta bantuan pendamping untuk mencoblos surat suara? Nah, jadi tidak semuanya diperbolehkan didampingi. Yang boleh didampingi itu tunanetra, cacat fisik yang maaf tidak punya tangan atau mungkin stroke tidak bisa bergerak sama sekali. Kalau dia Tapi stroke bukan disabilitas. panas gitu, coba sendiri bakal panas gitu. Kemudian kalau dia buta huruf itu bagaimana? Kalau buta huruf tetap mencoblos sendiri. Yang benar-benar dibantu itu tunanetra, stroke satu badan tidak bisa bergerak sama sekali, dan alat geraknya untuk mencoblos itu tidak ada. Jadi boleh, tapi ada ketentuan khususnya, tidak semua disabilitas diperbolehkan. Pemilih datang ke TPS hanya membawa formulir C pemberitahuan. Sesuai peraturan tidak boleh. Hal apa yang mendasari PPS atau KPPS diperbolehkan mencoret atau menandai pemilih DPT yang sudah TMS baik meninggal, pindah, TNI atau Polri? Regulasi KPU informasi nomor Baik, 7. jadi KPPS diperbolehkan mencoret orang tersebut apabila TMS-nya memiliki bukti dukung otentik. Misalnya, kalau meninggal itu kan bisa dari akte kematian, surat keterangan meninggal, atau surat keterangan kolektif kematian yang dikeluarkan oleh PPS melalui kepala desa. Jadi kemarin yang jenengan coret-coret itu sudah kami kolektifkan yang nanti akan kita keluarkan dan disahkan oleh kepala desa. Jadi nanti keterangannya itu daftar nama meninggal Desa Mangliawan untuk kebutuhan bukti otentik pemilu 2024. Jadi nanti nama-nama yang sudah dicoret itu boleh dicoret karena sudah keluar dari BPS. Kapan itu, Pak? Bisa dilaporkan saja. Nanti karena belum saya cetak karena masih dari libur ini. Nanti mungkin saya terbitkan itu hari Selasa. Jadi dengan punya waktu melaporkan orang meninggal itu sampai hari Selasa. Nanti hari Selasa kita terbitkan, jadi sudah selesai. Kemudian si Pak Haju adalah Tidak apa-apa, itu pertanyaan bagus. 15. Bagaimana jika terdapat kekurangan surat suara di TPS yang diakibatkan oleh tingginya pemilih DPTB? KPPS informasikan KPPS Untuk kebutuhan surat suara di TPS apabila sudah habis itu diarahkan ke TPS terdekat Terdekat, betul. dengan melampirkan surat keterangan dari TPS yang ditunjuk awal. Nanti surat keterangannya akan ada, itu masih sampai sekarang belum kita terima, tapi dari penyampaian BPK kita nanti akan ada surat pernyataan yang bisa dibawa untuk pemilih itu bila kehabisan surat suara. Dan hal tersebut ditulis di kejadian khusus bahwa ada pemilih dengan nama ini tidak dapat mencoblos karena kehabisan surat suara dan juga melaporkannya kepada BPS. Oke. tadi yang disampaikan Pak Haryoko kan melaporkan ke BPS dan BPS yang antar ke
Saya tambahin sedikit ya. Jadi ketika terjadi kekurangan surat suara, memang yang pertama itu diarahkan untuk koordinasi dengan TPS terdekat dulu. Jika di TPS terdekat ada kelebihan surat suara, nanti dengan membuat berita acara Berarti harus diumumkan. koordinasi dengan Limas, nanti gimana itu teknis pengambilannya? Jadi gitu ya, diarahkan ke TPS terdekat, nanti jangan buat surat pernyataan. Nah, surat pernyataan itu nanti dasarnya untuk mengisi di form kejadian khusus itu. Tapi jika di TPS terdekat juga sama atau surat suaranya juga beres, monggo nanti koordinasi dengan kita BPS, karena kita nanti yang akan apa ya? Kita kalau misalnya di kantor desa kita siap, nanti kita yang mengirim ke TPS. Tapi kalau di kantor BPS juga habis, tidak ada stok, kita koordinasikan kita koordinasikan dulu ke BPK gitu. Yeah. Gitu. Si Fahad TPS. Kami punya kenalan TPS sebelah lalu ia hadir di TPS TPS 444, TPS 41 ini 41 kami serapkan 41 ini Akbar. tapi tahu kenal namanya. Kalau enggak jamaah Sirojul 2 jam terakhir, jadi mulai jam 11 Cari sampai jam jadwal kalau di grup. tetapi kalau memang datangnya lebih awal karena dia sudah Kita tanya terdaftar dan dekat, juga Pak Satu bisa daftarnya, yang 41 kami serapkan RW 16. kecuali kalau daftar pemilih khusus itu benar-benar jam 12 sampai jam 1 tidak ada toleransi. Kalau sebelum jam 12 tidak boleh, lewat jam 1 juga tidak boleh. Nonton ya. Kemudian Yang khusus. Luis adalah DPT Kalimantan dan mendaftar DPTB di Tapi Jawa. yang sebelumnya kelompok gubernur atau apa malah yang RW 16 nyoblos di RW 18. Kayak Pak Effendi itu nyoblos di RW 18. Jadi satu Ya kan ini ada DPT. Terus kemudian Putri adalah DPT Madiun dan mendaftar DPTB di Mangkiawan. Berapa surat suara yang didapat? Dua, 23. Pinter. Dua, Presiden dan DPD. Ya, Enza adalah DPT Surabaya dan mendaftar DPTB di Mangkiawan. Berapa surat suara yang didapat? Pilih ke provinsi lain atau pindah pilih ke suatu negara mendapatkan suara hanya presiden dan wakil presiden. Ini langsung ke sampai nomor 20 ya. 17. Ya, pindah memilih ke kabupaten atau kota lain dalam satu provinsi itu hanya 2, yaitu presiden dan DPD. Kemudian yang ketiga, pindah memilih ke kabupaten atau kota lain dalam satu provinsi dan dalam satu dapil DPR RI, maka mendapatkan 3 suara, presiden, DPD dan DPR RI. Terus Dalam satu Jawa Timur. lali. Terus Pindah memilih ke kabupaten atau kota lain dalam satu provinsi, dalam satu dapil DPR RI dan dalam satu dapil DPRD provinsi itu mendapatkan 4 kotak suara presiden, DPD, DPR RI dan DPRD provinsi. Yang kelima, pindah memilih kecamatan lain dalam satu kabupaten atau kota dan dalam satu dapil DPRD kabupaten atau kota mendapatkan. Kalau DPK sudah pasti 5, kalau DPTB itu ada bantuannya mulai lembar DPTB-nya itu sudah diblok, dapatnya apa aja. Misal dia dari luar provinsi nanti dapatnya presiden, itu nanti ada bantuannya semua. Dan juga di lembar yang dibawa oleh DPTB itu nanti di form A itu juga ada keterangannya apa saja yang didapat. Dan syarat untuk DPTB dapat memilih itu membawa form A pindah pilih dan KTPL.
itu sudah dipegang oleh mereka, nanti mereka menyetorkan, harus ada itu sebagai gantinya C pemberitahuan. Kalau orang DPT kan dapatnya C pemberitahuan, kalau DPTB itu dapatnya form A pindah pilih. Kalau form A pindah pilih itu sudah ada tanda tangan dan stempel dari BPS Mangliawan. Mungkin konten cekap, konten pertanyaan. Untuk cat C hasil salinan untuk BPS itu disampaikan atau dikirim di luar kotak gitu. Jadi tidak ikut masuk di dalam kotak. Nah, nanti yang masuk di dalam kotak suara itu hanya 2 lembar saja C hasil salinannya itu, yaitu untuk PPK dan KPU. Nah, 2 lembar C hasil salinan ini nanti dimasukkan di amplop ya. Nanti ada amplopnya itu ada ketentuannya gitu. Kemudian untuk C hasil yang asli dimasukkan di kotak, karena itu nanti kita butuh untuk kita pelindungan di kecamatan ya. Jadi nanti itu disendirikan, dimasukkan di dalam amplop, nanti juga ada amplopnya sudah tertulis untuk peruntukannya gitu ya. Jadi saya jelaskan untuk masalah C hasil asli maupun salinan dan juga form kejadian khusus atau apapun, intinya itu yang berhubungan dengan surat menyurat itu dimasukkan di kotak suara presiden gitu. Diingat-ingat yang berhubungan dengan surat menyurat, entah itu C hasil asli, salinan, form kejadian khusus, surat suara ataupun berita acara, itu dimasukkan, dijadikan satu di kotak presiden. Nanti dimasukkan di dalam amplop sesuai peruntukannya masing-masing. Jadi nanti di amplopnya sudah ada labelnya, ini untuk pilihan presiden, itu untuk DPD, untuk DPR RI. Kemudian untuk ATK atau alat bantu kegiatan di TPS itu dimasukkan di kotak DPR RI. Jadi alat bantu TPS baik itu ATK, stempel atau bantalan coblos atau apapun nanti dimasukkan di kotak DPR RI. Itu ya bedanya. Kalau di kotak presiden, jadi intinya itu pokok masalah surat menyurat, kertas apapun dimasukkan di kotak presiden. Untuk peralatan ATK dan sejenisnya dimasukkan di DPR RI. Betul ya? Dan sini ada yang mau ditanyakan ya? Termasuk kertas sisa 4 itu. Ya. Jadi termasuk kertas sisa 4 juga nanti itu dimasuk, termasuk C pemberitahuan juga nanti ya. Pulpen balik kan auto C pemberitahuan masuk ya? Iya. Sepi presiden. Tambah cerdas loh. Kita duwe Kalau C pemberitahuan nanti menyusul ya. Kita juga masih lanjut ya. Oh ya, jangan lupa untuk kwitansinya disampaikan ke BPS pas pengembalian kotak ya. Itu jangan dimasukkan di kotak, nanti dimasukkan di kotak kita bingung nanti. Ya. Ya, kita juga belum mencermati itu. Terima kasih Pak dari TPS berapa ya? TPS 25 ya. Kalau sesuai buku panduannya ternyata C pemberitahuannya itu juga dimasukkan di kotak presiden ya. Gitu. Ya, terima kasih Pak koreksinya. Kita juga BPS karena halamannya banyak ya, jadi nggak
satu-satu, jadi kita baca yang penting-penting saja. Saya ulangi lagi, termasuk sisa surat suara ataupun C pemberitahuan atau apapun nanti dimasukkan di kotak presiden, oke? Gitu. Ada lagi? Oke. Yang untuk PPS satu rangkap di luar kotak, jadi diserahkan ketika jenengan mengembalikan kotak ke BPS. Terus ada 2 C hasil salinan atau yang difotokopi itu dimasukkan dalam amplop dan dimasukkan ke kotak presiden. Itu adalah untuk BPK dan KPU.